Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lur. Jumpa lagi dengan saya tetep di channel Mertok SM ya lur. Kali ini saya mau berbagi tutorial lagi ya lur, yaitu racikan umpan ikan nila dan ikan bandeng ya. Umpan ini bisa kita jadikan umpan mancing, ikan bandeng maupun juga ikan nila ya lur. Umpan ini sangat cocok untuk spot tambak ya. Dan untuk bahannya ya, ini saya menggunakan media por ya, atau pelet butiran. Nah, seperti ini ya lur. Nah, ini untuk pelet butirannya, ini jenis yang yang digunakan untuk pakan ikan koi ya lur. Dan juga ada 3 siung bawang putih ya, 3 siung bawang putih dan 1 butir telur ayam ya. Dan juga untuk esennya ini saya menggunakan 2 sekaligus ya lur. Yang pertama adalah esen alami, dan yang pertama ini adalah frambos ya. Frambos ini ya baunya sangat harum sekali ya. Ini ya sering saya gunakan untuk esen ikan nila maupun esen ikan bandeng ya lur. Dan ini kali ini akan saya padukan dengan menggunakan daun pandan wangi ini ya lur. Dan juga menggunakan penyedap rasa, ini bisa menggunakan merek apa saja ya lur. Untuk bisa pakai Masako maupun pakai yang lain ya. Nah, langsung saja untuk cara membuatnya ya. Ini yang pertama ini adalah telurnya ya. Telurnya ini kita pecahkan, lalu kita ambil yang putihnya saja ya lur untuk telurnya. Karena telurnya ini fungsinya yang pertama untuk amisan, yang kedua adalah untuk membuat por atau pelet butirannya ini menjadi empuk, dan tentunya mudah untuk menancapkan ke kail ya lur. Jadi menggunakan telur ini juga selain untuk jadikan amisan, juga sebagai por atau pelet butirannya ini agar menjadi empuk ya lur. Dan ini langsung saja untuk cara membuatnya ya. Ini kita pecahkan, kita ambil yang putihnya saja ya lur untuk telurnya. Kita ambil yang putihnya seperti ini. Karena kalau kuningnya diikutkan ini biasanya ini agak lengket ya lur. Jadi ini saya ambil yang putihnya saja. Selain tidak lengket juga nanti awet ya. Kalau diumpan ini bisa tahan sampai 4 hari, itu masih bagus untuk kita jadikan umpan mancing ya lur. Umpan ini sangat cocok untuk kita jadikan umpan mancing, ditambah ya penghuninya adalah ikan nila sama ikan bandeng ya lur. Jadi kita tidak usah pakai ganti-ganti umpan ya, cukup umpan satu tapi hasilnya sudah dua-duanya oke ya. Jadi ini untuk umpan ikan nila maupun ikan bandeng ya. Setelah ini sudah saya ambil yang putihnya seperti ini ya lur. Ini kita kasih adalah frambosnya ini ya lur. Untuk frambosnya ini biasanya banyak terjual di toko-toko bahan kue ya lur. Nah, ini teman-teman bisa seperti ini bentuknya kalau mau beli ya. Ini kalau di toko pancing nggak ada ya lur. Sekali lagi, kalau di toko-toko bahan umpan mancing biasanya nggak ada. Ini adanya di toko bahan kue ya, karena ini sering digunakan untuk campuran makanan seperti kue maupun es campur ya lur. Jadi kalau mau beli seperti ini bisa beli di toko bahan kue ya lur. Ini pasti biasanya ada ya. Untuk penggunaannya ini sangat sedikit saja ya lur, secukupnya saja, karena ini baunya sangat-sangat harum sekali ya. Jadi secukupnya saja, mungkin sekitar setengah sendok atau sedikit saja ya lur, sudah cukup ya. Segini ini sudah cukup ya. Ini baunya sudah sangat-sangat menyengat sekali dan harum ya. Jadi segini saja sudah cukup. Kita aduk seperti ini.
Ini baunya sudah sangat menyengat dan sangat harum ya. Jadi cukup segini saja, sudah cukup. Nah, setelah ini sudah seperti ini kita kasih adalah penyedap rasanya ya lor, atau ini bisa pakai Masako atau bisa pakai yang lain ya. Nah, seperti ini cukup separuh saja dari sasetnya ya ini ya. Kita kasih separuh dari saset ini. Nah, segini sudah cukup. Ini untuk aroma gurih ya, karena biasanya kalau ikan nila itu suka yang gurih-gurih ya lor. Amis dan gurih itu biasanya si tipe dari ikan nila ya. Nah, ini baunya jadi gurih dan juga harum ya lor. Nah, setelah ini sudah kita campur seperti ini, kita masukkan adalah por atau pelet butirannya seperti ini ya lor. Dan untuk ukurannya ini sekitar 1 gelas. Nah, seperti ini sudah cukup. Oh, kita campur. Campur sampai benar-benar merata ya lor, supaya por atau pelet butirannya ini telurnya ini bisa meresap ke dalam por atau pelet butirannya ini ya. Jadi harus kita campur merata seperti ini. Dan kalau bikin umpan yang menggunakan media telur ya lor, ini saran saya alangkah lebih bagusnya kalau kita simpen selama semalam ya lor, supaya hasilnya ini benar-benar bagus. Dan tentunya sangat mudah untuk menancapkan ke kail ya. Jadi simpen dulu semalam, kalau mau mancingnya pagi, buatnya sore itu alangkah lebih bagus ya. Karena segala bahan tadi bisa meresap ke dalam por pelet butirannya ini, dan hasilnya ini tidak mudah pecah saat kita buat mancing ya lor. Nah, seperti ini. Ini kita simpan semalam dulu, ini akan lebih bagus ya. Nah, setelah ini kita iris adalah bawang putihnya ya lor. Ini kalau bawang putih ini fungsinya untuk ikan bandeng ya. Karena biasanya bawang putih ini sangat cocok kalau untuk mancing ikan bandeng ya. Ini fungsinya untuk yang ikan bandeng. Ini saya tetap menggunakan bawang putih ya. Dan bawang putih ini cukup diiris saja ya lor. Seperti ini. Kita iris tipis seperti ini saja. Nah, seperti ini saja sudah cukup ya. Ini sangat cocok untuk kita jadikan umpan mancing ikan nila maupun ikan bandeng ya lor. Ini kalau teman-teman mancing yang biasanya ditambak, yang ada ikan nila sama ikan bandengnya, ini sangat mudah ya. Jadi tinggal tidak perlu ganti umpan atau perlu ganti racikan umpan ya. Satu cukup menggunakan satu, udah bisa mancing ikan nila sama ikan bandeng ya lor. Jadi dua-duanya sudah oke. Nah, seperti ini sudah cukup, kita aduk. Nah, seperti ini. Nah, untuk daun pandannya ini juga cukup diiris saja ya lor. Ini saya menggunakan daun pandan wangi ya. Ini juga sangat ampuh sekali. Untuk kita jadikan campuran mancing ya, atau esen untuk mancing ikan nila juga ikan bandeng ya lor. Ini cukup diiris tipis seperti ini saja sudah cukup ya. Nah, seperti ini saja sudah cukup dan mudah ya. Oke, tidak usah susah-susah, cukup diiris saja seperti ini saja sudah cukup ya. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Tuh, kita campur ya. Nah, seperti ini saja lor. Ini sudah sangat cocok untuk kita jadikan umpan mancing ya, ikan nila dan juga memancing ikan bandeng ya lor. Ya, umpan ini sangat cocok sekali. Jadi bisa dibuat mancing ikan nila juga untuk mancing ikan bandeng ya lor. Nah, setelah ini kita simpen ya. Ini bisa teman-teman bisa nyimpennya di kulkas atau kok di kulkas, di wadah ya lor. Wadah bisa menggunakan botol maupun menggunakan tepak ya, atau menggunakan wadah kecil. Nah, seperti ini. Ini kalau biasanya saya simpen di plastik, ya, kali ini akan saya simpen di wadah seperti ini saja ya lor. Yang penting tertutup rapat dan kita simpen semalam supaya hasilnya ini benar-benar bagus ya. Jadi teman-teman kalau membuat jangan langsung dibuat mancing ya.
usahakan simpen semalam ya, atau minimal ya 3 jam 4 jam baru buat mancing ya. Jadi kalau sudah kita simpen semalam, umpan ini tidak basah lagi ya lor, jadi kering, tapi keringnya ini empuk ya, jadi gampang untuk menancapkan ke kail. Tapi kalau masih seperti ini langsung dibuat mancing, ini masih keras ya lor, kalau ditancapkan ke kail pasti pecah. Dan tentu saja untuk bahan-bahan ini belum meresap ke dalam por atau pelet butirannya ini ya. Jadi kalau alangkah lebih bagusnya lagi kalau nyimpennya ini selama semalam ya lor, selama semalam, dan besoknya kita buat mancing. Ini hasilnya akan benar-benar bagus ya, dan sudah hasilnya benar-benar ampuh untuk kita jadikan umpan mancing ikan nila maupun untuk mancing ikan bandeng ya lor. Nah seperti ini, kita tutup rapat ya. Nah kita tutup rapat seperti ini, dan cukup kita taruh saja ya lor, jangan disimpan di kulkas ya, karena biasanya kalau disimpan di kulkas itu justru akan mudah pecah ya, dan hasilnya kurang bagus. Cukup kita simpan seperti ini saja, besoknya sudah siap kita buat umpan mancing ya lor. Ini sedikit tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat ya. Akhirnya salam satu hobi, juga salam seduluran dari saya Merto KSM ya lor. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.